Bismillah, saya akan menceritakan sebuah kisah yang ada di Al-Quran, yaitu kisah Zulkarnain. Kisah ini terdapat di surah Al-Kahfi ayat 83 yang bunyinya wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikran, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sejarah dan nasib Zulkarnain telah diriwayatkan dalam Al-Quran. Kisahnya bersangkut paut dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang dipercaya akan turun ke bumi ketika hari untuk melawan Nabi Isa di Bukit Tursina. Al-Quran telah menguraikan cukup detail sifat-sifat utama Zulkarnain, yaitu mempunyai pribadi bertauhid dan bertakwa, serta menjunjung tinggi nilai belas kasih dalam keadilan. Terkait ekspedisi, sebagian ahli tafsir percaya Zulkarnain pergi dari arah timur menuju utara, hingga akhirnya sampai di sebuah gunung yang berapitan yang menjadi penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Di hadapan kedua gunung itu, Zulkarnain menemukan suatu kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan mereka. Namun, Allah memberikan hidayah kepada Zulkarnain sehingga bangsa kaum asing itu dapat dipahami olehnya. Kemudian, kaum itu pun mengeluh kepada Zulkarnain bahwa sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka, kaum tersebut meminta sesuatu kepada Zulkarnain, yaitu, apakah kau dapat membuatkan kami sebuah dinding antara kami dan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain pun menerima permintaan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia membangun banteng yang terbuat dari besi dan tembaga agar bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menemukan ke dalam kaum tersebut. Seperti yang dikatakan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, tidak bisa mendaki dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Kisah tersebut menjadi refleksi Zulkarnain adalah seorang mukmin yang bertauhid, penyayang, dan tidak menyimpang dari jalan keadilan. Sifat-sifat tersebut mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosoknya adalah sahabat bagi budiman dan pembuat kebajikan, namun musuh bagi perusak dan kejahatan. Kebesaran Zulkarnain telah dikenal sebagai kalangan sebelum Al-Quran diturunkan ke bumi. Oleh karena itu, kaum Quraisy atau Yahudi pernah menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menanyakan tentang Zulkarnain. Jelaskan sifat-sifatnya dijelaskan, namun Al-Quran memang tidak menyebutkan atau menjelaskan secara rinci detail setiap apa sebenarnya sifat-sifat Zulkarnain. Namun, menurut Dr. Yusuf Qaradawi, kisah Zulkarnain melukiskan contoh seorang raja yang soleh yang memiliki kekuasaan di bumi, meliputi belahan timur dan barat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap manusia dan penguasa negara tunduk pada kekuasaannya. Demikian, Zulkarnain tetap istiqomah sebagai seorang yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tergambar ketika dia membangun banteng untuk kaum dhaif yang ketakutan terhadap bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain berkata, suatu rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah tiba janji Tuhanku, dia pun akan menggunakan rata dengan bumi. Dan janji Tuhanku itu benar. Yusuf Qaradawi menilai terdapat tujuan tersendiri mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meriwayatkan kisah Zulkarnain dalam Al-Quran. Salah satunya adalah sebagai contoh dan pelajaran bagi seluruh manusia di bumi, yaitu agar mereka tidak congkak dan angkuh ketika memiliki kekuasaan yang besar di tangannya. Terlebih lagi dengan kekuasaannya tersebut, ia menyepelekan dan mendustakan Allah. Kisah seperti Zulkarnain telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.